Perkenalkan, nama saya Regina Landomantal dari kelas 11 IPA 2. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengertian bunga. Jadi, yang akan saya jelaskan di sini adalah 1. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. 2. Pengertian buah pada bunga. 3. Pengertian biji pada bunga. Dan yang terakhir, pengertian sifat totipotensi dan kultur jaringannya. Bunga adalah salah satu organ tumbuh-tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan secara generatif yang memiliki bentuk dan susunan yang berbeda-beda menurut jenisnya. Tetapi bagi tumbuhan yang berbiji, alat tersebut lazimnya merupakan bagian tumbuhan yang kita kenal sebagai bunga. Jadi bisa kita simpulkan bunga adalah penjelmaan suatu tunas yang bentuk, warna, dan susunannya disesuaikan dengan kepentingan tumbuhan. 1. Bagian-bagian bunga dan fungsinya. Bisa kita lihat di sini bagian-bagian bunga terdiri dari mahkota bunga, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Mahkota bunga berfungsi untuk membantu penyerbukan bunga dengan cara menarik perhatian para serangga agar hinggap. Selain itu, mahkota juga melindungi alat reproduksi bunga. Kepala sari berfungsi untuk menyimpan serbuk sari. Benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Kepala putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Tangkai putik berfungsi untuk membantu proses penyerbukan dan reproduksi bunga. Kelopak bunga berfungsi sebagai melindungi mahkota pada saat kencup. Bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur. Dasar bunga berfungsi sebagai pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Dan yang terakhir, tangkai bunga berfungsi sebagai penyongkong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Jadi, itu adalah bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsinya. 2. Pengertian buah atau bakal buah. Bakal buah atau ovari adalah salah satu bagian dari putik bunga yang di dalamnya mengandung sel telur, yang apabila telah mengalami proses penyerbukan atau pembuahan akan dapat menjadi biji. Bakal buah berada di atas dasar bunga dengan bentuk bermacam-macam seperti bola, silinder, cawan, atau bentuk lainnya. Fungsi utama bakal buah adalah untuk menghasilkan sel telur, inti kutub, biji, dan buah-buahan. Yang ketiga, pengertian biji atau bakal biji. Bakal biji adalah struktur pada tumbuhan berbiji yang melindungi dan menjadi tempat bersemayamnya sel telur. Bakal biji ini berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Terdapat 3 ronde pokok yang dimiliki biji, yaitu selaput, nucellus, dan megagametofit. Yang keempat, sifat totipotensi dan kultur jaringan. Sifat totipotensi merupakan kemampuan dari sel-sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru yang identik dengan induknya, karena sel-sel atau jaringan tersebut memiliki sifat metabolisme. Sedangkan kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian dari tanaman seperti sekelompok sel atau jaringan yang ditumbuhkan dalam kondisi aseptik, sehingga bagian tanaman tersebut bisa dapat memperbanyak diri hingga tumbuh menjadi tanaman-tanaman yang baru kembali dengan sifat yang sama. Adapun terdapat 7 jenis kultur jaringan, yaitu 1. Kultur meristem, yaitu apikal demo dengan primordia daun terkecil, biasanya berdiameter kurang dari 2 mm. Yang kedua, kultur kalus, yaitu kultur yang diambil dari bagian eksplan yang sudah membentuk kalus. Yang ketiga, kultur suspensi sel, yaitu hasil dari kultur kalus
di mana kalus biasanya didefinisikan untuk kumpulan sel-sel yang belum berdiferensiasi. Jika ini dipisahkan dalam kultur cair, maka disebut kultur suspensi. Yang keempat, kultur protoplas, yaitu langkah lanjutan dari kultur suspensi sel, di mana dinding sel dari sel-sel yang disuspensikan dihilangkan dengan menggunakan enzim untuk mencerna selulosa sehingga didapatkan protoplasma, yaitu isi sel yang dikelilingi oleh membran semipermeabel. Yang kelima, kultur antera dan polen. Kultur antera, lebih tepatnya disebut sebagai kultur polen, adalah induksi embriogenesis dari sel polen yang menghasilkan tanaman hapioid. Yang keenam, kultur endosperma, yaitu suatu teknik alternatif untuk menghasilkan tanaman triploid secara langsung, hanya melalui satu pentahapan. Yang terakhir, kultur embrio. Kultur embrio merupakan isolasi steril dari embrio muda atau embrio dewasa atau tua secara in vitro dengan tujuan untuk memperoleh tanaman yang variabel. Keuntungan dari kultur jaringan ini adalah untuk menghasilkan tanaman anakan yang serupa dengan tanaman induknya dan menghasilkan tanaman anakan dengan lebih cepat. Jadi, itu dia pembahasan saya mengenai pengertian bunga. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa.